Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Penghijauan atau penanaman pohon dan tumbuhan hijau di suatu daerah itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas udara yang ada di sekitar kita. Nah, namun kesadaran dan terbatasnya lahan itu menjadi permasalahan dalam penghijauan. Lantas, bagaimana kita akan mengatasi? Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 55 dengan saya Elvina Fatmasari Widawardani dengan nomor induk mahasiswa 199240005 dari Fakultas SAPPK dan rekan saya. Perkenalkan, dengan saya Vincentus Andika Rahadian dengan NIM 199241117 dari SAPPK. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadifa Zahnayla dengan NIM 1992429 dari SAPPK dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Brema Beriman Menalu dengan NIM 199241185 dari SAPPK. Dan di video kali ini kami akan membahas bersama-sama tentang bagaimana solusi dari ketidaksadaran dan terbatasnya lahan dalam penghijauan di lingkungan sekolah. Pertumbuhan kota yang cepat seringkali disertai dengan peningkatan emisi dari kendaraan bermotor, industri, dan konstruksi. Penebangan pohon guna pemanfaatan wilayah tanpa reboisasi atau penanaman tumbuhan pengganti sangat berdampak buruk bagi kualitas udara. Sebagai daerah suburban Bandung Raya, Jatinangor telah mengalami pertumbuhan yang pesat, menjadi kawasan metropolitan yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan. Sayangnya tak diimbangi dengan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH yang layak. Menurut dokumen perubahan LKIP Kabupaten Sumedang tahun 2017, Jatinangor hanya memiliki 10,3 hektar RTH dari rencana 451,07 hektar dengan persentase capaian sebesar 2,28%. Minimnya ruang terbuka hijau menimbulkan berbagai masalah ekologis yang kemudian menjadi isu strategis lingkungan hidup kehutanan Kabupaten Sumedang. Permasalahan ini dikarenakan kurangnya konservasi dan kesadaran masyarakat sejak usia dini, di mana murid sekolah dasar merupakan salah satu jumlah terbesar di Jatinangor. Dalam mengupayakan konservasi lingkungan SD memiliki keterbatasan dalam jumlah besaran lahan. Taman vertikal menjadi salah satu solusi yang kami tawarkan agar penanaman tumbuhan tetap terlaksana meskipun dalam keterbatasan lahan. Adapun tujuan perencanaan kegiatan, yang pertama, mengetahui faktor yang menyebabkan minimnya jumlah tanaman dan pohon di lingkungan sekolah dasar. Kedua, mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat lingkungan sekolah terhadap isu lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan. Ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Keempat, sebagai salah satu sarana pembelajaran siswa dan guru pada pendidikan berbasis lingkungan. Adapun relevansi dengan kajian Pancasila, sila pertama, merawat lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem ciptaan Tuhan. Sila kedua, menghormati hak generasi mendatang melalui penghijauan. Sila ketiga, membangun semangat gotong royong dan menyatukan perbedaan dengan partisipasi masyarakat. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Sila kelima, mencegah eksploitasi lingkungan dan membagi manfaat penghijauan secara adil. Apa itu taman vertikal? Nah, jadi taman vertikal itu adalah konsep menanam tumbuhan secara vertikal pada dinding atau struktur tegak lainnya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, taman vertikal itu juga sering digunakan sebagai solusi untuk penghijauan di area yang terbatas ruangnya.
Nah, seperti di kota-kota yang besar, gedung-gedung yang tinggi, dan juga ruang-ruangan yang kecil. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari vertical garden. Yang pertama adalah menghemat ruangan. Ini merupakan salah satu keunggulan dari vertical garden karena memanfaatkan dinding-dinding atau struktur tegak lainnya yang kosong sehingga tidak memakan banyak tempat. Yang kedua adalah menciptakan ruangan hijau. Ini merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan elemen-elemen alam ke dalam ruangan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, segar, dan juga nyaman. Yang ketiga adalah meningkatkan estetika atau hiasan. Taman vertikal ini dapat memperindah tampilan bangunan, dinding ataupun ruang dalam dan juga memberikan suasana yang lebih hijau dan alami. Selanjutnya nomor 4 yaitu mengurangi polusi udara. Tanaman dalam taman vertikal dapat menyerap polutan dan juga memproduksi oksigen sehingga meningkatkan kualitas udara yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah mengurangi panas lingkungan. Taman vertikal ini dapat membantu mengurangi panas lingkungan pada dinding bangunan sehingga juga mengurangi kebutuhan akan pendinginan ruangan seperti AC. Mereka juga dapat berfungsi untuk menjaga suhu dalam bangunan supaya lebih stabil. Selanjutnya adalah yang keenam, manfaat hobi. Vertical garden ini memiliki manfaat seperti pengurangan stres, peningkatan kesejahteraan mental, meningkatkan kreativitas, dan juga meningkatkan fokus. Selain itu, hobi ini juga memungkinkan pemanfaatan waktu yang lebih produktif dan juga dapat mempererat hubungan sosial dengan berbagi aktivitas berkebun dengan orang lain. Baik, selanjutnya metode pelaksanaan kegiatan. Program kami akan melalui beberapa tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu penentuan bentuk program, penentuan sasaran kegiatan di mana kami melakukan survei, lalu wawancara dan diskusi serta perizinan, lalu perancangan dan persiapan kegiatan di mana kami membuat proposal, melakukan pengukuran lokasi kegiatan, membuat materi sosialisasi dan edukasi kegiatan, dan menyiapkan alat dan bahan pembuatan vertical garden itu sendiri. Dan pelaksanaan kegiatan di mana kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada siswa dan guru terkait isu lingkungan hidup dan juga tata cara pembuatan vertical garden dan cara merawatnya. Lalu juga memberikan edukasi terkait isu ekologis dan bagaimana kita menghadapi tantangan global ini. Lalu setelah sosialisasi dan edukasi, kita akan bersama-sama membuat vertical garden bersama siswa dan guru, lalu merefleksikan proses pembuatan vertical garden. Refleksi ini sebagai bentuk internalisasi antar siswa dan guru supaya bisa masuk ke pelajaran mereka pada kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis lingkungan. Dan terakhir, kita akan melakukan evaluasi kegiatan, di mana evaluasi ini melibatkan panitia dan peserta. Selanjutnya ada mekanisme dan rancangan kegiatan, di mana tadi kita akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai isu lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan, dan juga pelaksanaan pembuatan vertical garden itu sendiri. Nah, mekanismenya ya berupa pemberian binaan, melakukan kegiatan yang positif, sehingga siswa muncul kesadaran dari diri mereka, dan akhirnya pelan-pelan nanti muncul critical mass dari siswa, dari guru, lalu dari orang tua murid, dan akhirnya ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek ini. Proyek ini merupakan langkah kecil namun signifikan dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungan dan pendidikan. Kami berharap dengan dilaksanakannya proyek ini, kita dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan mencintai lingkungan mereka. Nah, mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan melalui aksi nyata dan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri dan diteruskan kepada generasi mendatang. Nah, cukup sekian video dari kami tentang vertical garden. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.